Selamat datang kembali di kelas kimia pada pembelajaran jarak jauh. Semoga anak-anak tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran. Nah, kali ini kita akan masuk pada bab baru. Bagi anak-anak yang sudah memegang buku paket, diharapkan mendampingi dirinya dalam mempelajari materi ini dengan buku paket yang sudah kalian miliki. Nah, kali ini kita akan masuk pada bab baru, yakni mengenai teori atom. Silahkan disiapkan buku catatan kalian, supaya bisa mencatat hal-hal yang menurut kalian penting untuk dicatat. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah mengenal istilah atom. Jadi, atom pertama kali didefinisikan sebagai suatu materi yang terbentuk dari partikel yang tidak dapat dibagi-bagi lagi. Atom berasal dari bahasa Yunani, yakni atomos. Seiring perkembangan zaman, atom bukan lagi bagian terkecil dari suatu materi, karena di dalamnya masih ada subatom seperti proton, neutron, dan elektron. Nah, terkait tentang teori atom dan perkembangannya akan kita pelajari pada pertemuan kali ini. Perkembangan teori atom. Teori atom pertama kali dicetuskan oleh Demokritus pada tahun sekitar 400 sebelum Masehi. Menurut Demokritus, atom adalah partikel kecil yang tidak dapat dibagi lagi. Namun, pendapat ini disempurnakan oleh John Dalton yang kemudian terus disempurnakan oleh ilmuwan lainnya seperti Thomson, Rutherford, Bohr, dan yang terakhir adalah mekanika kuantum. Baiklah, mari kita bahas tentang teori perkembangan atom dari Dalton sampai dengan mekanika kuantum. Yang pertama, teori dari Dalton. Jadi, ini adalah Dalton, dan ini adalah model atom yang dikemukakan oleh Dalton. Dalton mencetuskan beberapa postulat terkait definisi atom. Yang pertama, atom adalah suatu unsur yang tersusun atas atom, yaitu partikel-partikel terkecil yang menyerupai bola pejal dan bersifat identik serta tidak dapat dibagi lagi. Jadi, Dalton mengemukakan bahwa atom itu partikel kecil yang menyerupai bola pejal. Jadi, diibaratkan seperti bola pejal yang tidak dapat dibagi-bagi lagi. Jadi, teori atom ini juga seperti definisi Demokritus tadi, yaitu atom adalah partikel kecil yang tidak dapat dibagi lagi. Kemudian, atom-atom dari unsur yang sama akan memiliki berat, ukuran, serta bentuk yang sama atau identik. Jadi, atom-atom itu bersifat identik. Sedangkan atom dari unsur yang berbeda akan memiliki sifat yang berbeda. Maksudnya, misalnya, atom karbon itu akan memiliki sifat yang sama pada penyusun karbon itu sendiri. Sedangkan atom karbon akan berbeda sifatnya dengan atom hidrogen. Kemudian, atom itu tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan. Dan atom-atom bergabung membentuk senyawa dengan perbandingan bilangan bulat dan sederhana. Misalnya, atom H bergabung dengan atom O untuk membentuk senyawa H2O, yaitu air, yang sudah kalian ketahui bahwa pada pertemuan sebelumnya kita juga sudah mempelajari tentang istilah atom, molekul, dan senyawa. Jadi, senyawa itu adalah gabungan dari unsur. Nah, teori atom ini memiliki kelebihan, yaitu
dapat menjelaskan hukum kekekalan massa atau hukum Lavoisier dan hukum perbandingan tetap atau hukum Proust yang berkaitan dengan massa dari suatu zat. Namun, teori dari atom Dalton juga memiliki kekurangan di mana atom tersusun atas partikel yang lebih kecil lagi, yaitu subatom yang terdiri dari proton, neutron, dan elektron. Nah, ternyata si atom ini memiliki subatom atau bagian lagi, yaitu proton, neutron, dan elektron, sehingga teori dari atom Dalton ini disempurnakan kembali. Teori Dalton tadi disempurnakan kembali oleh Thomson, di mana Thomson menjelaskan bahwa atom tersebut partikel kecil yang menyerupai bola pejal, tetapi bermuatan positif dan di dalamnya terdapat elektron-elektron bermuatan negatif yang tersebar merata. Kalau tadi Dalton hanya menjelaskan bahwa atom itu seperti bola pejal saja, tetapi Thomson menemukan bahwa ternyata atom memiliki elektron-elektron yang bermuatan negatif yang tersebar merata. Tentunya, teori ini sebelumnya diawali dengan percobaan penemuan elektron, yang mana nanti akan dapat kalian saksikan penemuan elektron pada video selanjutnya. Kemudian, model atom Thomson ini diumpamakan seperti roti kismis, di mana roti diibaratkan sebagai bola pejal dan kismis yang tersebar merata sebagai elektron-elektronnya. Kelebihan dari atom Thomson adalah berhasil menyempurnakan teori atom Dalton, yaitu dalam atom terdapat partikel lain yang lebih kecil dengan muatan negatif yang disebut dengan elektron. Sedangkan kekurangan yang dimiliki adalah bahwa selanjutnya ada ilmuwan Rutherford yang menyatakan bahwa elektron dalam atom bergerak dalam lintasan tertentu, sedangkan Thomson hanya mampu menjelaskan bahwa elektron tersebar merata dalam atom dan tidak bergerak. Nah, ini adalah model atom Thomson. Sudah disebutkan tadi bahwa dia diumpamakan seperti roti kismis, di mana ini adalah diibaratkan sebagai roti bola pejal tadi yang bermuatan positif, dan ini adalah elektron yang tersebar merata sehingga seperti roti kismis. Nah, tetapi ini menjadi suatu kekurangan bahwa ternyata ilmuwan selanjutnya Rutherford menyatakan bahwa elektron-elektron ini bergerak di dalam lintasan, bukan hanya tersebar merata pada atom. Sehingga teori ini disempurnakan kembali oleh Rutherford. Atom terdiri atas inti atom yang bermuatan positif dan dikelilingi oleh elektron-elektron yang bergerak pada lintasannya. Kemudian atom bersifat netral karena jumlah elektron sama dengan jumlah muatan inti atomnya. Kelebihan yang dimiliki oleh teori Rutherford yang pertama adalah mampu menjelaskan bahwa elektron bergerak mengelilingi inti atom pada orbit atau lintasan tertentu. Sedangkan kekurangannya adalah tidak dapat menjelaskan mengapa elektron tidak jatuh ke inti. Nah, ini adalah model atom dari Rutherford. Rutherford menyempurnakan bahwa ternyata elektron berada pada lintasannya. Tentu, teori ini ditemukan ketika Rutherford melakukan suatu eksperimen sinar partikel alfa, sehingga dia bisa menemukan teori bahwa elektron berada pada lintasannya. Jadi, pada teori ini kita menemukan istilah bahwa elektron berada pada orbit atau lintasan tertentu, tetapi dia tidak dapat menjelaskan apakah elektron ini dapat jatuh ke inti. Jadi, ini adalah inti atom yang bermuatan positif, sedangkan ini adalah elektron yang bermuatan negatif. Dia tidak dapat menjelaskan mengapa elektron tidak jatuh ke inti. Teori ini disempurnakan kembali oleh Bohr, di mana
Bohr menyebutkan bahwa atom terdiri atas inti atom yang bermuatan positif dan dikelilingi oleh elektron-elektron bermuatan negatif yang bergerak pada lintasan atau kulit atom. Nah, model atom ini diibaratkan seperti orbit planet yang mengelilingi matahari, sehingga model ini disebut juga dengan model tata surya. Kemudian ternyata elektron dapat berpindah dari kulit yang satu ke kulit lainnya dengan pemancaran atau penyerapan energi. Kelebihan yang dimiliki pada teori ini adalah Bohr dapat menjelaskan mengapa elektron tidak jatuh ke inti, yaitu karena adanya energi elektron konstan sehingga lintasan elektron tetap. Kekurangannya adalah tidak dapat menjelaskan spektrum atom atau ion yang mengandung banyak elektron. Nah, ini tadi model atom yang dimiliki oleh Bohr, di mana model atom ini juga disebut dengan model tata surya. Diibaratkan seperti matahari dan planet-planet yang mengelilinginya. Jadi ini adalah inti atom yang bermuatan positif dan ini adalah elektron yang berada pada lintasan atau kulit atom. Nah, pada model ini dapat kita lihat bahwa setiap unsur atau atom memiliki jumlah kulit tertentu tergantung dengan jumlah elektron yang dimilikinya. Jadi, elektron dapat berpindah dari kulit yang satu ke kulit yang lainnya. Pada kulit satu ini, elektron akan bisa berpindah ke kulit kedua dengan pemancaran atau penyerapan energi. Nah, dengan kelemahan yang dimiliki oleh teori Bohr tadi, selanjutnya teori yang terakhir adalah teori mekanika kuantum, di mana teori ini adalah teori yang digunakan sampai saat ini. Louis de Broglie menyatakan bahwa elektron memiliki dualisme sifat, di mana elektron itu sebagai partikel dan juga sebagai gelombang. Selanjutnya, Werner Heisenberg menyatakan bahwa posisi dan momentum elektron tidak dapat ditentukan secara pasti. Yang dapat ditentukan hanyalah probabilitas menemukan elektron pada jarak tertentu dari inti atom atau disebut juga dengan orbital elektron. Jadi, elektron itu ternyata tidak dapat ditentukan pada kulitnya, melainkan dapat ditentukan untuk menemukan elektron pada jarak tertentu dari inti atom. Selanjutnya, menurut Erwin Schrödinger, elektron yang mengelilingi ini terdapat pada suatu orbital. Jadi, elektron ternyata berada pada orbital, yaitu daerah dengan kemungkinan terbesar ditemukannya elektron. Orbital ini digambarkan sebagai awan elektron atau pola titik-titik. Semakin rapat titik-titiknya, tentu semakin besar kemungkinan elektron ditemukan. Nah, jadi ini adalah model atom mekanika kuantum. Jika tadi kita perhatikan pada teori sebelumnya bahwa elektron berada di kulit atom, tetapi pada teori mekanika kuantum, ternyata elektron itu berada atau dapat kita temukan pada orbital. Nah, ini adalah inti atom, sedangkan ini adalah orbital, di mana orbital itu adalah suatu daerah untuk kita memungkinkan menemukan elektron, atau karena bentuknya seperti titik-titik, ini juga disebut dengan awan elektron, sehingga teori ini juga disebut dengan teori awan elektron. Elektron bukan ditemukan pada kulit elektron, tetapi dapat ditemukan kemungkinannya pada orbital. Nah, seperti yang sudah disebutkan oleh ilmuwan sebelumnya bahwa ternyata atom tidak hanya suatu partikel yang tidak dapat dibagi lagi, ternyata atom memiliki penyusun atau subatom
yaitu proton, neutron, dan elektron. Jadi, berdasarkan teori yang sudah kita pelajari, bahwa ternyata atom itu memiliki inti dan kulit atom, di mana pada inti atom kita menemukan proton yang bermuatan positif, neutron yang tidak bermuatan, dan pada kulit atom kita menemukan elektron yang bermuatan negatif, sehingga atom memiliki partikel penyusun yang terdiri dari inti atom yang di dalamnya terdapat proton dan neutron, dan pada kulit atom yang terdiri dari elektron yang bermuatan negatif. Nah, terkait dengan penjelasan penemuan proton, neutron, dan elektron akan kalian pelajari pada video selanjutnya. Jangan lupa untuk kalian melatih diri agar kalian dapat meningkatkan pemahaman kalian. Nah, sekian tadi materi yang Ibu sampaikan pada pertemuan kali ini. Ibu harapkan kalian tetap semangat dan selalu melatih diri untuk mencoba hal-hal baru. Nah, mari kita berdoa bersama-sama agar situasi segera membaik sehingga kita bisa bertemu secara langsung dengan pembelajaran di kelas. Senang rasanya jika nanti kita bisa bertemu dan berdiskusi secara langsung. Tidak lupa juga Ibu ingatkan untuk tetap menjaga kesehatan dan mengikuti pola hidup sehat dan bersih. Jangan lupa juga untuk membantu orang tua setelah kalian mengikuti pembelajaran secara online. Sekian yang Ibu sampaikan. Ibu akhiri. Selamat pagi.